Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang bersukacita hari ini, yang percaya bahwa Yesus hadir, memberkati engkau dan seluruh keluargamu. Bersama-sama angkat dua-dua tanganmu. Dengan tangan yang sama berikan kemuliaan, tepuk tangan paling meriah buat Yesus Raja Tuhan kita. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Bersama-sama dengan ucapan syukur, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mustahil bagi Dia. Bersama dengan iman umat Tuhan nyatakan, ajaib segala perbuatannya.
hari ini. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu, kasih-Mu ajaib dan melimpah atas setiap kami umat-Mu. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Oh, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Oh, sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Oh, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, sekalipun kami, bersama nyatakan ini iman kami Tuhan. Yes, kami tidak pernah takut sebab Engkau beserta kami Tuhan. Bersama Tuhan nyatakan, sekalipun badai topan datang menerpa. Amin. Oh, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan-Mu, kemurahan-Mu yang kami terima Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku. Amin. Dimana pujian ini umatnya. Yes Lord. Thank you Jesus Lord. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atas kami semua. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku
thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Yes, thank you Lord. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang selalu ada dalam kehidupan kami. Bahkan di saat kami merasakan kami adalah orang yang sendiri, Tuhan, yang merasa kami tidak ada siapa-siapa Tuhan, tapi Kau Allah yang selalu setia menemani kami Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kau Allah yang luar biasa, berikan sorak-sorai tepuk tangan paling baik buat Tuhan. Kita silakan haleluya. Haleluya. Yes. Woo. Bersama-sama tepuk tangan itu bagi Tuhan. Hey. Thank you Lord. Hey. Di bermimpi Tuhan berikan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Hey, bersama-sama tepuk tangan makan. Yang mendengar dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak. Amin. Katakan yang telah memberikan anugerah. Say, haleluya. Pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya. Bertepuk tangan umat Tuhan. Hey, thank you Lord. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata, yang berbuah dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata, yang berbuah dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata, yang berbuah dengan bersuka,
Engkau mengalahkan segala pengetahuan oleh tingginya hikmat-Mu dan kekuasaan-Mu. Luar biasa Allah Bapa-Ku, luar biasa Yesus Tuhan-Ku, luar biasa Allah Bapa-Ku, takkan pernah berubah. Luar biasa kemauan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, takkan berkasa perbuatan-Mu dari tinggal sampai tinggal. Terima kasih Yesus. Bersama-sama dengan pemerintah sukacita nyatakan dari yang tak ada Kau menjadikan yang ada oleh kuasa firman-Mu yang hidup. Engkau mengalahkan segala pengetahuan oleh tingginya hikmat-Mu dan kekuasaan-Mu. Luar biasa Allah Bapa-Ku, luar biasa Yesus Tuhan-Ku, luar biasa Allah Bapa-Ku, takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, dalam berkasa perbuatan-Mu dari tinggal sampai tinggal. Luar biasa Allah Bapa-Ku, luar biasa Yesus Tuhan-Ku, luar biasa Allah Roh Kudus yang takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, dalam perkasa perbuatan-Mu dari kekal sampai kekal. Luar biasa Allah Bapa-Ku, luar biasa Yesus Tuhan-Ku, luar biasa Allah Roh Kudus yang takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, dalam perkasa perbuatan-Mu dari kekal sampai kekal, dari kekal sampai kekal, dari kekal sampai kekal. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau kami boleh punya Allah yang seperti Engkau. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami, Kau yang selalu ada dalam kehidupan kami. Sampai selama-lamanya Tuhan. Ini yang kami pegang, Yesus. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Oh, oh. Thank you Jesus for everything you have done for us. Terima kasih untuk semua hal yang terbaik yang Kau berikan buat kami umat-Mu Tuhan. Kau yang dahsyat, Kau yang berkuasa. Yes. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasa
berikan tepuk tangan, pengagungan sorak-sorai yang paling keren buat Tuhan. Kita bersama katakan, saat indah ku berhadapan memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Bawa aku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Bersama nyatakan, ku rasakan kekudusanmu, Bapa. siap terima benar firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan rumah tangga dan pernikahan.
Berkati umat yang sedang berdoa untuk pemulihan kesehatan dan kesembuhan ilahi. Secara khusus hari ini, berkati umat yang sedang berdoa untuk pemulihan ekonomi, bisnis, keuangan. Tuhan, Engkau yang memerintahkan berkat atas seluruh umat-Mu. Engkau yang memerintahkan berkat atas segala pekerjaan tangan umat-Mu. Sehingga roti dalam tempayan tidak akan habis, minyak dalam buli-buli tidak akan pernah berkurang. Tuhan, terima kasih urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudaraku, tahun 2023 adalah tahun penyediaan Allah yang supernatural. Tahun 2023 adalah tahun penyediaan Allah yang tak terbatas dalam hidup saya dan hidup saudara. Gereja Tuhan, 1 Korintus 2:9 menjelaskan bahwa apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau dengar, tidak pernah muncul dalam hatimu, itu disediakan Allah bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Semuanya itu disediakan Tuhan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Amin. Tetapi seperti ada tertulis, Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, gereja Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, tidak pernah timbul dalam hati manusia. semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Gereja Tuhan, penyediaan Allah, saudaraku, gereja Tuhan itu nyata, pasti bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Yang pertama, gereja Tuhan, pertama, miliki iman bahwa kelimpahan akan datang kepadamu. Miliki iman untuk persediaan supernatural. Belajar percaya kelimpahan akan datang kepada Anda, bahkan dari sumber-sumber yang tidak terduga. Gereja Tuhan, maka belajar kepada Abraham tatkala Ishak berkata, "Bapa, di sini ada pisau, di sini ada kayu bakar. Mana anak domba untuk dipersembahkan itu?" Gereja Tuhan, Abraham menjawab Ishak, "Anakku, Tuhan menyediakan." Gereja Tuhan, belajarlah percaya, belajarlah beriman. Ketika ada orang bertanya kepada Anda tentang apapun juga, katakanlah, Tuhan menyediakan. Ikuti saya, Tuhan menyediakan. Kurang keras, Tuhan menyediakan. Gereja Tuhan, ketika Ishak berkata, "Bapa, di sini ada kayu bakar, di sini sudah ada pisau. Mana anak domba untuk dipersembahkan itu?" Gereja Tuhan, Abraham berkata, "Anakku, Tuhan yang menyediakan." Saudara gereja Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka saudaraku, poin yang pertama, kalau Anda ingin mengalami penyediaan Allah yang supernatural, saudaraku, miliki iman. Saudaraku, Anda harus percaya bahwa, saudaraku, semuanya telah disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Itulah sebabnya gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya. Matius pasal 6 ayat 25-26. Gereja Tuhan, Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Saudaraku, gereja Tuhan, jangan pernah khawatir akan apapun juga. Percaya bahwa Tuhan menyertai Anda, Tuhan memelihara hidup Anda. Matius pasal 6 ayat 25-26. Haleluya. Matius 6 ayat yang ke-25. Amin. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, akan apa yang hendak kamu makan, akan apa yang hendak kamu minum. dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, Hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Gereja Tuhan, jangan khawatir. Maka saudaraku, gereja Tuhan, kekhawatiran, kecemasan, saudaraku, haleluya, itu saudaraku, Anda harus menang di situ, di area itu. Saudaraku, jangan sampai Anda dan saya berfokus kepada hal-hal yang tidak terlalu penting, sampai engkau dan saya, saudaraku, mulai tidak lagi berfokus kepada firman Allah yang dahsyat dan luar biasa. Maka saudaraku, gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, haleluya, haleluya. Saudaraku, dalam Matius 6 ayat 33, perhatikan ini. Ada satu yang dituntut Tuhan daripadamu. Engkau dan saya harus mencari Tuhan. Engkau dan saya harus mendahulukan Tuhan. Matius pasal 6 ayat 33. Matius 6 ayat yang ke-33, tetapi Amin. carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. semuanya itu akan disediakan. Gereja Tuhan, ada satu hal yang Tuhan tuntut dari umatnya, umat Tuhan, gereja Tuhan. Jangan sama dengan orang dunia. Orang dunia mengejar semuanya itu, mengejar tentang, saudaraku, apa yang mau dimakan, apa yang mau diminum. Tetapi gereja Tuhan, kita tidak.
Engkau dan saya harus mengejar Tuhan, mendahulukan Tuhan, karena Tuhan telah menyediakan buat saya dan saudara. Maka Matius 11 ayat 28, saudaraku, Yesus berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Matius pasal 11 ayat 28. Haleluya. Amin. Matius 11 ayat yang ke-28. Amin. Marilah kepadaku semua yang letih lesu Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ada jaminan Tuhan akan memberikan Anda kelegaan. Maka saudara gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, saudaraku, miliki iman bahwa kelimpahan akan datang kepadamu. Amin. Iman bahwa, saudaraku, bahkan di masa-masa yang sulit, di masa yang sukar pun, Tuhan berkuasa memberikan Anda pertolongan. Bahkan dari sumber-sumber yang tidak terduga, pertolongan Tuhan akan datang kepadamu secara luar biasa. Saudaraku, poin yang pertama, miliki iman bahwa Anda percaya penyediaan Allah yang supernatural pasti akan datang kepadamu. Kelimpahan akan datang kepadamu. Bahkan saudaraku, di musim-musim yang tidak baik sekalipun, bahkan di waktu-waktu yang sukar sekalipun, saudaraku, ada jaminan, saudaraku, engkau dan saya tidak akan pernah berkekurangan. Maka Mazmur 34 ayat 10 dan 11, gereja Tuhan, Tuhan mau gereja Tuhan, haleluya, engkau dan saya harus mencari Dia, harus mengutamakan Dia. Mazmur 34 ayat 10 dan 11, haleluya. Mazmur 34 ayat 10 dan 11. Amin. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Takutlah akan Tuhan, orang-orang yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Kalau Anda takut akan Tuhan, tidak akan pernah berkekurangan. Ayat 11, haleluya. Singa-singa muda merana kelaparan, Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. orang yang mencari Tuhan tidak akan berkekurangan. Maka dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang ke-3, gereja Tuhan, Anda harus percaya bahwa ketika Anda melayani Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, gereja Tuhan, Anda tidak akan pernah mati oleh karena kelaparan dan mati karena kehausan. Karena Tuhan itu akan memberikan Anda pertolongan tepat pada waktunya. Bahkan saudaraku, pertolongan akan datang kepadamu sekalipun dari sumber-sumber yang tidak terduga. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 3, 4, dan 5. Haleluya. 2 Raja-Raja 7 ayat yang ketiga. Amin. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Amin. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? amin, amin, haleluya. Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, Amin, padahal dalam kota ada kelaparan, amin, kita akan mati di sana. amin, Dan jika kita tinggal di sini, amin. kita akan mati juga. Saudaraku, perhatikan, ayat ini menjelaskan bahwa terjadi kelaparan yang luar biasa. Tapi perhatikan, kalau Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berfirman, Anda harus percaya bahwa penyediaan Allah itu pasti akan datang. Selanjutnya, haleluya, amin. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Haleluya, amin. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Jika mereka membiarkan kita hidup, maka kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lanjutkan terus, haleluya. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Waktu 4 orang kusta ini masuk ke dalam perkemahan orang Aram, Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, waktu mereka sampai kepada pinggir perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta. Karena Tuhan membuat, saudaraku, tentara Aram mendengar ada bunyi bagi mereka. Bunyi kuda, bunyi Ada. tentara yang besar. Ada bunyi kuda yang pertama, yang kedua ada bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, Sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim. gereja itu mendengarkan ini. Tuhan bisa membuat suara-suara yang gereja Tuhan, sehingga musuh-musuh akhirnya meninggalkan umatnya dengan satu tujuan, agar umatnya menerima penyediaan Allah yang supernatural. Lanjutkan terus, haleluya, haleluya, amin. Melawan kita supaya mereka menyerang kita. Lanjutkan terus, haleluya, Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja haleluya, amin, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka amin, serta perkemahan itu dengan begitu saja. amin, Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. amin. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, Ketika orang kusta, 4 orang kusta ini sampai kepada perkemahan musuh, yaitu orang Aram, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah. masuklah mereka 4 orang kusta ini di masa yang sulit, yang sukar, ke dalam perkemahan orang Aram, Lalu makan dan minum. lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Gereja Tuhan, Bapak Ibu, apakah Anda percaya bahwa penyediaan Allah yang supernatural akan datang kepadamu
kelimpahan akan datang kepadamu, bahkan dari tempat-tempat atau sumber-sumber yang tak terduga, sekalipun bahkan di musim yang saudara gereja Tuhan yang tidak biasa pun, saudara dan saya, engkau dan saya akan menerima penyediaan Allah yang supernatural. Kalau saudara baca kisah ini, saudaraku, bahwa saudaraku, ini tidak akan terjadi kalau firman tidak datang. Oleh karena itu gereja Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang Anda harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang Anda lihat. Kalau saudara baca ayat-ayat di atasnya bahwa firman Tuhan datang melalui Nabi Elisa bahwa besok akan datang kelimpahan. Ajudan raja tidak percaya, raja tidak percaya. Justru ada 4 orang kusta yang saudaraku menerima kelimpahan di masa yang sulit, di masa yang sukar. Mengapa? Karena firman Allah yang mengerjakannya. Karena Tuhan yang mengerjakannya. Saudaraku umat yang sangat diberkati Tuhan. Poin yang pertama, belajar kepada Abraham. Abraham, saudaraku, ketika Ishak berkata, di sini ada kayu, di sini ada api, mana anak domba itu? Abraham menjawab dalam kitab Kejadian, Tuhan yang menyediakan anakku. Poin yang pertama gereja Tuhan, miliki iman untuk persediaan supernatural. Belajarlah percaya bahwa kelimpahan akan datang kepadamu, bahkan dari sumber-sumber yang tidak terduga. Belajar kepada keempat orang kusta, justru mereka mengalami panen raya yang luar biasa di masa yang tidak lazim, di masa yang tidak biasa. Yang pertama, yang kedua, gereja Tuhan umat yang sangat diberkati Tuhan, saudara dan saya, haleluya, harus percaya bahwa Tuhan akan membuat orang-orang di sekitar Anda akan bermurah hati kepada Anda. Keluaran pasal 12 ayat 35-36. Kemurahan akan datang kepadamu. Bahkan Tuhan akan membuat orang-orang di sekitarmu di tahun 2023 ini akan bermurah hati, menolong Anda, membantu Anda, memberkati Anda secara supranatural. Dalam Keluaran 12 ayat 35-36. Keluaran 12 ayat yang ke-35. Amin. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Amin. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Gereja Tuhan, ini bukan perkara yang biasa. Sebelumnya 430 tahun mereka bekerja tanpa upah. Tapi ketika mereka keluar, Tuhan bisa menjamah orang Mesir sehingga orang Mesir bermurah hati kepada mereka. Berapa banyak saudara percaya kemurahan akan datang kepadamu di tahun 2023 ini? Amin. Boleh angkat tangan saudara? Berapa banyak saudara percaya Tuhan akan menjamah orang-orang di sekitar Anda untuk bermurah hati menolong Anda dengan cara yang luar biasa? Keluaran 12 ayat 38. Haleluya. Keluaran 12 ayat yang ke-38. Amin. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Juga banyak orang dari berbagai bangsa turut kepada orang Israel. Lagi sangat banyak ternak, kambing domba, dan lembu sapi. Sangat banyak ternak, sangat banyak lembu sapi, dan kambing domba. Gereja Tuhan, dengarkan ini. Kelimpahan akan datang kepadamu. Penyediaan Allah yang tak terbatas itu akan datang kepadamu. Dan Tuhan akan membuat orang-orang di sekitar Anda akan bermurah hati kepada Anda secara luar biasa. Amin. Saudara umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Poin yang kedua, berapa banyak saudara percaya bahwa kemurahan Tuhan akan datang kepadamu di tahun 2023 ini? Tuhan akan mengirimkan ada orang-orang yang gagah perkasa menyertai Anda. Sama seperti Saul, ketika Saul diurapi menjadi raja, tiba-tiba ada orang-orang yang gagah perkasa yang digerakkan Tuhan hatinya untuk menyertai dia. Saudara umat yang sangat diberkati Tuhan, saya percaya kemurahan Tuhan akan datang kepadamu. Amin. Secara luar biasa. Saudara gereja Tuhan, ketika baginda raja melihat Esther sedang ada di depannya, Alkitab berkata, Tuhan membuat saudaraku Raja Ahasveros dijamah Tuhan hatinya, sehingga saudaraku kemurahan itu datang kepada Esther. Sama ketika Boas orang kaya itu melihat Rut, saudaraku, pemungut jelai ada di dalam ladangnya, tiba-tiba Tuhan menjamah Boas orang kaya itu. Saudaraku, hatinya dijamah oleh Tuhan, sehingga saudaraku, haleluya, oleh kuasa Tuhan, saudaraku, Boas, saudaraku, mengambil Rut menjadi istrinya. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, berapa banyak saudara dan saya percaya bahwa kemurahan Tuhan akan turun kepada saya dan saudara, sehingga orang-orang di sekitar Anda akan dijamah oleh Tuhan hatinya untuk memberkati Anda di tahun 2023 ini. Yang kedua, yang ketiga, saudara gereja Tuhan, perlunya engkau dan saya dijaga oleh seorang nabi. Hosea 12 ayat 14. Saudaraku, dijaga oleh seorang nabi.
Saudaraku, Hosea 12 ayat 14. Haleluya. Amin. Hosea pasal 12 ayat 14. Haleluya. Hosea 12 ayat yang ke-14. Amin. Israel dituntun oleh Tuhan Israel dituntun oleh Tuhan. keluar dari Mesir dengan perantaraan seorang nabi. Saudaraku, dituntun oleh seorang nabi, dijaga oleh seorang nabi. Saudara gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, beri dirimu digembalakan, beri dirimu dipimpin, beri dirimu, saudaraku gereja Tuhan, dimuridkan. Ingat Yesaya 48:21, umatku tidak akan menderita haus tatkala Tuhan memimpin mereka. Gereja Tuhan, hanya orang-orang yang dipimpin, hanya orang-orang yang mau digembalakan yang akan mengalami penyediaan Allah yang supernatural. Amin. Saudaraku, satu bangsa yang jalan kaki saja 600.000 orang. Kalau ikut anak-anak dan ibu-ibu berarti bisa jutaan orang. Saudaraku, jutaan orang itu, saudaraku, dijaga oleh seorang nabi Tuhan yang bernama Musa. Itulah sebabnya dalam Ibrani 13 ayat 17, engkau harus taat dan hormat kepada pemimpinmu, karena pemimpinmu dipilih oleh Tuhan untuk berjaga-jaga atas nyawamu, atas jiwamu. Ibrani 13 ayat 17. Haleluya. Ibrani 13 ayat yang ke-17. Amin. Taatilah pemimpin-pemimpinmu Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, dan tunduklah kepada mereka. sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebab pemimpinmu itu, gembalamu itu berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Karena pemimpinmu itu bertanggung jawab atas nyawamu. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, Dengan jalan itu mereka melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Dengan kata lain, gereja Tuhan, ketika pemimpinmu, saudaraku gereja Tuhan, menggembalakan Anda, mendoakan Anda dengan sukacita, itu mendatangkan keuntungan, mendatangkan berkat bagimu. Saya ulangi, ketika pemimpinmu, saudaraku, bersukacita, menggembalakanmu, mendoakanmu, membimbingmu, itu mendatangkan berkat, itu mendatangkan sukacita bagimu. Saudaraku, umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Maka kembali kepada Hosea pasal 12 dan 14. Saudaraku, bangsa Israel yang keluar dari Mesir jutaan orang. Saudaraku, hanya dijaga oleh seorang nabi Tuhan yang bernama Musa. Hosea pasal 12 ayat 14. Hosea 12 ayat yang ke-14. Amin. Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantaraan seorang nabi. dengan perantaraan seorang nabi. Ya, dia dijaga oleh seorang nabi. Garis bawah, ya, Israel yang jutaan orang itu dijaga oleh seorang nabi. Gereja Tuhan, maka tahun 2023 ini jangan menjadi jemaat yang liar. Saudara dan saya harus menjadi umat Tuhan yang ada dalam satu komunitas di mana Anda dibimbing, digembalakan di sana. Maka saudaraku, dalam 2 Raja-Raja 3:11, saudaraku, seorang raja yang punya pengalaman dengan Tuhan, yaitu Raja Yosafat, Raja Yehuda. Ketika terjadi krisis selama 7 hari tidak ada air, 3 raja ini sedang kehabisan air. Artinya mereka membutuhkan mujizat Tuhan, mereka membutuhkan penyediaan Allah yang supernatural, karena selama 7 hari tidak ada air. Saudaraku, apa yang raja ini lakukan? 2 Raja-Raja 3 ayat 11. 2 Raja-Raja 3 ayat 11. Amin. Tetapi bertanyalah Yosafat, Bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan? tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan? Supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan. Supaya dengan perantaranya kita meminta petunjuk Tuhan. Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, Seorang pegawai Raja Israel berkata, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. di sini ada Nabi Elisa yang dulu melayani Nabi Elia. Berkatalah Yosafat, Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom Amin. kepada Elisa. 3 raja ini datang kepada Nabi Tuhan yang bernama Elisa. Tapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, Berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? apakah urusanku dengan kamu? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Pergilah kepada nabi ayahmu, nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, Jawab Raja Israel kepada Elisa, jangan begitu, jangan begitu. sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Perhatikan, lanjutkan terus, haleluya. Berkatalah Elisa, Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, yang di hadapannya aku menjadi pelayan Tuhan. jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, Jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. tidak akan memandang dan tidak akan melihat kepadamu. Lanjutkan Maka terus. sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, Perhatikan gereja Tuhan, ketika pemetik kecapi
memainkan kecapi. Maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kekuasaan Tuhan turun meliputi mereka. Lanjutkan terus, haleluya. Kemudian berkatalah dia, Berkatalah Elisa, beginilah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, Biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. sebab beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, Sekalipun kamu tidak mendapatkan angin, kamu tidak akan mendapatkan hujan. namun lembah ini akan penuh dengan air. Namun lembah ini akan penuh dengan air. Wow. Sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Sehingga kamu dan hewan pengangkut semuanya dapat minum. Gereja Tuhan, sesuatu yang supernatural terjadi. Selama 7 hari sebelumnya tidak ada air. Tapi ketika saudaraku, ada nabi, ketika ada Raja Yosafat yang berkata, tidak adakah di sini nabi Tuhan yang olehnya kita meminta petunjuk Tuhan? Saudaraku, saya melihat ada banyak jemaat Tuhan mengalami penyediaan Allah yang supernatural ketika mereka punya hati seperti Raja Yosafat. Hati yang mau bertanya, hati yang mau belajar untuk menghormati hamba Tuhan. Itulah sebabnya gereja Tuhan, ulangi lagi Ibrani pasal 13 ayat 17, ada hubungan engkau dan saya menghormati pemimpinmu, mentaati pemimpinmu, dengan penyediaan Allah yang supernatural yang akan Tuhan berikan kepadamu secara luar biasa. Ibrani 13 ayat 17. Halo. Ibrani 13 ayat yang ke-17. Amin. Taatilah pemimpin-pemimpinmu Amin. dan tunduklah kepada mereka, Amin. sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, Mereka berjaga-jaga atas jiwamu. sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Amin. Gereja Tuhan, maka dalam 2 Tawarik 20 ayat 20, Yosafat berkata, percayalah kepada Tuhan, kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, pasti kamu akan berhasil. Mengapa? Karena di masa yang sulit, di masa yang sukar, Anda membutuhkan firman Tuhan melalui seorang nabi. Anda membutuhkan firman Tuhan melalui hamba Tuhan. Gereja Tuhan, karena itulah sebabnya Yosafat berkata, adakah firman pada nabi itu? Mengapa? Karena firman itu menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Firman itu menjadikan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan surat Yohanes pasal yang pertama yang ketiga, segala sesuatu ada dijadikan oleh karena firman. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, saudaraku, Yosua, haleluya, Yohanes pasal 12 ayat 14, saudaraku, yang pertama tadi, miliki iman untuk menerima, untuk mengalami persediaan Allah supernatural. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan akan membuat orang-orang di sekitar Anda akan bermurah hati kepadamu. Yang ketiga, beri dirimu dijaga oleh seorang nabi. Beri dirimu, saudaraku, dibimbing oleh seorang hamba Tuhan. Bertumbuhlah dalam komunitas, bertumbuhlah dalam satu tempat di mana engkau dan saya digembalakan, dibimbing, bertumbuh secara rohani. Yang keempat, Anda dan saya harus memiliki benih di awal tahun 2023 ini. Yohanes pasal 12 ayat 14. Yohanes 12 ayat yang ke-14. Amin. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu dia naik ke atasnya. Yohanes 12 ayat 24. Haleluya. Benih harus jatuh ke dalam tanah. Karena kalau benih tidak jatuh ke dalam tanah, maka dia tetap satu. Tapi ketika benih itu jatuh ke dalam tanah, maka benih itu akan menghasilkan banyak buah. Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat yang ke-24. Amin. Aku berkata kepadamu, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, kalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. maka benih tadi tetap satu saja. Tapi jika dia mati, Tetapi jika benih itu mati, dia akan menghasilkan banyak buah. saudaraku, benih yang mati itu akan menghasilkan banyak buah. 2 Korintus 9 ayat 10. Tuhan akan melipat gandakan benih, saudara. Benih yang apa, Pak Pendeta? Benih yang jatuh ke dalam tanah dan mati akan dilipat gandakan oleh Tuhan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Amin. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Tuhan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu Amin. dan melipat gandakannya Dan Tuhan akan melipat gandakan benih itu dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Maka gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. 2 Korintus 9 ayat yang kelima. 2 Gereja Tuhan. Korintus 9 ayat yang kelima. Amin. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu Haleluya. Amin. untuk berangkat mendahului aku, Amin. supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, Amin. agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu. Gereja Tuhan, ternyata pemberian atau benih adalah bukti kemurahan hati. Gereja Tuhan, orang yang murah hati, itu saudaraku, dapat terlihat dari benih yang dia tabur. Saya ulangi, orang yang murah hati
itu saudaraku dapat terlihat dari benih yang dia tabur. Gereja Tuhan, maka saudara dan saya harus bebas dari dosa kikir. 1 Korintus 5:10. Karena orang yang kikir disejajarkan dengan penyembah berhala. 1 Korintus 5:10. 1 Korintus 5 ayat yang ke-10. Amin. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, Amin. atau dengan semua orang kikir dan penipu, Amin. atau dengan semua penyembah berhala. Amin. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Perhatikan bagaimana dosa kikir disejajarkan atau dikelompokkan dengan penyembah berhala. Dalam 1 Korintus 6:10, orang kikir tidak boleh masuk di dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 6:10. 1 Korintus 6 ayat yang ke-10. Amin. Pencuri, Pencuri, orang kikir, orang kikir, pemabuk, pemabuk, pemfitnah dan penipu dan seorang penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. tidak boleh mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itulah sebabnya Matius 5 ayat 7, Tuhan mau Anda dan saya jadi orang-orang yang murah hati, supaya kemurahan itu akan datang kepadamu. Amin. Karena poin yang ketiga tadi, Tuhan akan membuat orang-orang di sekitar Anda bermurah hati. Kapan itu? Ketika Anda didapati menjadi orang yang murah hati. Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat yang ke-7. Amin. Berbahagialah orang yang murah hatinya, Berbahagialah orang yang murah hatinya. karena mereka akan beroleh kemurahan. Gereja Tuhan, semakin Anda murah hati, semakin banyak kemurahan akan datang kepadamu secara luar biasa. Maka Anda dan saya wajib memiliki moto seperti Yesus berkata dalam Kisah Rasul 10:35, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, pastikan di tahun 2023 ini, khususnya di awal tahun ini, saudara dan saya membawa benih-benih yang terbaik, benih-benih yang unggul, sehingga gereja Tuhan sepanjang tahun 2023 ini, engkau dan saya akan menerima, mengalami penyediaan Allah yang supernatural. Kisah Rasul 10:35. Kisah para Rasul 10 ayat yang ke-35. Amin. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia Amin. dan yang mengamalkan kebenaran, Amin. berkenan kepadanya. Saudaraku, Alkitab berkata gereja Tuhan bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yesus mengajarkan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Gereja Tuhan, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, engkau menjadi umat yang diberkati Tuhan, umat yang percaya kepada Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, ada 4 poin penting yang kita belajar hari ini. Yang pertama, miliki iman bahwa kelimpahan akan datang kepadamu. Miliki iman untuk persediaan supernatural. Belajarlah percaya bahwa penyediaan Allah itu akan datang kepadamu, bahkan dari sumber-sumber yang tidak terduga sekalipun. Amin. Yang pertama. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan akan membuat orang-orang di sekitar Anda akan bermurah hati kepada Anda. Yang ketiga, beri dirimu dijaga oleh seorang nabi. Beri dirimu dibimbing, didoakan, digembalakan. Yang keempat, yang terakhir, saudaraku, bawalah benih saudara yang terbaik. Karena benih, saudaraku, harus jatuh ke dalam tanah dan mati. Maka benih itu akan menghasilkan buah yang banyak. Tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya. Mari siapkan roti dan anggur. Saya percaya Bapak Ibu dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Demikianlah Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini peringatan akan aku. Apakah engkau percaya roti di tangan budak persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan itu dengan iman, makan dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Ucapkan syukur. Angkat cawan tinggi-tinggi, demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, yang darahku diberbuat baik kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah engkau percaya cawan di tangan budak persekutuan dengan darah Yesus? Minum itu dengan iman. Haleluya. Amin. Mari banyak bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darahmu yang telah dicurahkan di atas kayu salib. Oleh tubuh dan darah Yesus, kami menerima keselamatan, kami menerima kemenangan, kami menerima kesembuhan, kami menerima kelimpahan. Segala berkat datang kepada kami melalui Yesus Kristus. Segala berkat datang kepada kami melalui Yesus Kristus. Tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi penghukuman. Berkat, kelimpahan, kasih karunia demi kasih karunia turun atas kami di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Bagi Bapak Ibu yang mau membawa persembahan sulung di awal tahun, persembahan persepuluhan dan ucapan syukur, mari bawa dengan sukacita. Saya percaya persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, beberapa pengumuman. Yang pertama, saudaraku, kita ada wisata rohani tanggal 28 Juni sampai tanggal 7 Juli 2023.
bagi Bapak Ibu yang punya kerinduan untuk mengikuti wisata rohani, segera daftarkan diri Bapak Ibu di 0813 22 22 3657. Sekali lagi, saudaraku, kita ada wisata rohani tanggal 28 Juni 2023 sampai tanggal 7 Juli 2023. Bagi Bapak Ibu yang punya kerinduan untuk boleh berangkat wisata rohani, saudaraku silakan segera mendaftarkan diri. Yang pertama. Yang kedua, saudaraku, ibadah tunas remaja setiap hari Kamis jam 5 sampai jam 6, dan ibadah dewasa muda hari Sabtu jam 7 sampai jam 8.30. Tuhan memberkati saudara, tetap setia dalam ibadah doa fajar dan mesbah malam. Bangkit berdiri, angkat tangan saudara, pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Tuhan memberikan engkau kasih karunia, diberkati roh jiwa tubuhmu, terpelihara sempurna hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati bersama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Shalom, 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 shalom.